Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Doa selesai. Insyaallah. Selamat pagi. Baik, hari ini ada yang tidak berangkat? Ngalim, kenapa Ngalim? Oh, sakit. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Sugeng Priyati, lalu Ica Tria Anjani, lalu Muhammad Alkia Inzaki, Kurniawati, Fanis Tauriza, Sri Wulandari, Niken Marcelina. Mohon maaf. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan kelangkaan permasalahan ekonomi, dan yang kedua, peserta didik dapat mengetahui pengertian ekonomi, dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi. Nah, apa ya masalah pokok ekonomi? Kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Ketika sumber daya terbatas. Iya, betul sekali. Jadi kelangkaan itu adalah keterbatasan kebutuhan manusia, yang dimana alat pemuas kebutuhan itu sendiri adalah barang dan jasa. Dan barang dan jasa tersebut jumlahnya sangat terbatas sehingga terjadilah kelangkaan. Lalu di sini ada masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu ada 2, yaitu masalah ekonomi klasik dan juga masalah ekonomi modern. Nah, di dalam masalah ekonomi klasik itu terdapat 3, yaitu masalah ekonomi produksi, masalah ekonomi konsumsi, dan juga masalah ekonomi distribusi. Nah, di dalam masalah ekonomi distribusi itu terdapat 2, yaitu distribusi secara langsung dan juga distribusi tidak langsung. Nah, masalah ekonomi produksi itu adalah tantangan atau kendala yang dihadapi oleh seorang produsen. Lalu masalah ekonomi konsumsi itu adalah kendala atau tantangan yang dihadapi oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyebabnya apa kira-kira? Kenapa bisa terjadi masalah ekonomi konsumsi dalam rumah tangga? Pengangguran. Lalu ada juga pendapatan yang kurang, dan juga kurang bersyukur ya. Lalu ada masalah ekonomi distribusi, itu adalah tantangan dalam proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Lalu ada masalah ekonomi modern. Di sini ada 3, ada what, how, dan from home. What, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Lalu how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga, from whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Lalu ada sistem ekonomi. Nah, di sini sistem ekonomi disebutkan ada 3, yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat, lalu sistem ekonomi pasar, dan juga sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi komando itu adalah sistem ekonomi yang pemegang kendali utama itu adalah pemerintah.
Jadi kelebihannya, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar dalam negeri berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Dan yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab terhadap kegiatan ekonomi. Nah, untuk kekurangannya, tidak ada kebebasan untuk berusaha. Lalu hak milik perorangan tidak diakui karena pemegang kendali utama itu adalah pemerintah. Lalu yang ketiga, potensi kreativitas dan inisiatif masyarakat tidak berkembang sebab segala kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Lalu ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, di dalam sistem ekonomi pasar itu direncanakan atau diatur oleh pasar seperti karena faktor permintaan dan juga penawaran. Lalu untuk kelebihannya, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Jadi setiap individu itu bebas untuk membuka sebuah usaha atau memilih pekerjaan. Lalu yang kedua, masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Karena ini pengaruh dari pasar sehingga masyarakat itu bisa memiliki persaingan sehingga bisa menciptakan daya kreatif dari masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga, adanya persaingan usaha dalam membuat produk berkualitas. Karena banyaknya persaingan sehingga produsen berbondong-bondong untuk menarik perhatian konsumen seperti membuat harga yang lebih menarik, harga yang lebih terjangkau dan juga membuat produk yang kualitasnya itu lebih baik. Lalu untuk kekurangannya, adanya persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. Lalu yang kedua, adanya modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Lalu yang ketiga, adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. Lalu ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu jadi penggabungan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar dan juga sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, untuk kelebihannya, pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya karena ada penggabungan antara sistem ekonomi komando atau terpusat dan juga sistem ekonomi pasar sehingga tetap stabil. Lalu yang kedua, ada inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. Dan yang ketiga, campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Lalu untuk kekurangannya, campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Dan yang kedua, campur tangan pemerintah yang terlalu kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando atau terpusat. Baik, sekian. Untuk selanjutnya Ibu akan bagi kalian kelompok. Jadi kalian diskusikan secara bersama-sama. Kita bagi 2 kelompok aja ya. Nanti yang kelompok 1 ini, lalu yang kelompok 2 bertiga. Yang kelompok 1 ada 4. Yes. Nah, untuk tugasnya kalian diskusikan bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia. Bukan SMA, Bu. Langsung aja dulu ya. Diskusikan terlebih dahulu ya. Diskusi gaya kemudian. Hanya udah. Pejabat korup. Sudah selesai belum? Belum. Logo.
Mengatasi masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia. batasi impor, tips impor, terus yang berbuat dalam negeri, penafsiran kemerdekaan atau dalam negeri. Dia terbiasa ini saya perlu tahu bahwa orang apa yang Jokowi? Sudah? Ya, Yang kelompok itu satunya sudah belum? ya, kalau satu dulu maju dulu. Itu pakai kaki. Ya, mau dulu. Sudah? Ya, udah dulu. Kelompoknya, yuk, yang kait, satu, Kamu tuh sih ngomong. Dia mau makan itu. Ini mau makan segala. Baik, silahkan bisa dipaparkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Tapi mungkin kalau dari saya sendiri mungkin nanti Sudah sendiri kelompok. Saya itu. ya kalau dari saya sendiri teman-teman bisa menambahkan kalau dari saya sendiri kan tadi masalah ekonomi ya. Iya. Tadi kan ibu sudah menjelaskan tadi ada juga seperti pengangguran. Dan Iya. saya pengangguran itu juga masuk dalam masalah ekonomi. Kenapa? Karena jika jika banyak pengangguran tadi masih banyaknya minim pendapatan, maka bisa jadi orang yang banyak pengangguran itu bisa melakukan kejahatan, contohnya kejahatan yang di sekitar mencuri atau melakukan kejahatan yang lainnya. Tapi ini sekarang nganggur mau ya. Tapi bisa jadi ya. Nah, terus juga ada masalah kebijakan, mungkin kebijakan pemerintah. Loh, ini kan jangan ngomong atau gimana? Enggak. Lawan Ayo bisa dilanjut. Ya, mungkin tadi terkait kebijakan pemerintah dan kemudian masalah di Indonesia itu kan tadi masih banyaknya sistemnya menggunakan impor ya. Jadi Iya. mengapa kok dari Indonesia itu masih banyaknya menggunakan impor? Kenapa tidak Indonesia sendiri itu menggunakan atau yang menggunakan sumber daya yang dimiliki dari Indonesia sendiri? Nah, karena kan kalau kebanyakan impor, anak-anak Mas Faris Tambah tadi kita kebanyakan beli daripada Iya. produksi gitu. semuanya itu ya, kita harus negara jadi malah keluarnya itu dari jadi itu nanti kayak PDB negara kan menjadi turun ya apa PDB maksud? pendapatan. Pendapat. Ya betul sih, salah satu. Domestik kan. Domestik bruto. Betul, Nandri. Jadi kayak PDB itu malah nggak naik dan malah turun, malah uangnya itu malah larinya keluar itu Lalu untuk cara mengatasinya? belilah produk dalam negeri. Selain itu juga memperbaiki infrastruktur, seperti membangun jalan-jalan yang di pelosok-pelosok desa yang ekonominya terhambat gara-gara infrastrukturnya tidak Dan memadai. mungkin juga Indonesia perlu untuk meningkatkan pendidikan karena mengapa semua itu berasal dari pendidikan. Oke. Sudah? Jadi, Ada lagi? Mungkin itu saja Bu. Oh, investasi Bu, investasi itu juga penting Bu. Contohnya apa mas? Seperti membeli saham di luar. Loh, kalau bisa di luar kan masukkan Tanam saham. Tanam saham gitu maksudnya tanam saham. kalau buat anak SMA apa masukin yang investasi yang mudah bikin Lanjut dulu.
Sudah? Mungkin itu aja, Bu. Baik, silahkan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk kelompok yang selanjutnya, kelompok 2. Langsung, Bu. Ya. Baik Bu, kalau dari kelompok 2 ini kita lebih mengerucut ya Bu ya, karena tadi kelompok 1 itu membahas masalah ekonomi secara umum dan solusinya juga secara umum kan. Kalau dari kelompok 2 ini kami fokus ke masalah ekonomi di Indonesia, yakni ketimpangan pendapatan. Karena kan kita ketahui di Indonesia yang luas ini ternyata hanya dikuasai oleh beberapa naga. Ya. Hanya dikuasai oleh beberapa orang yang memang mereka itu sudah kaya, tapi terus semakin kaya karena mereka punya harta di Indonesia terus diinvestasikan keluar, sedangkan dolar dan rupiah itu jaraknya sangat jauh. Jadi mereka yang kaya akan semakin kaya dan kita yang miskin dan yang Jangan miskin kita. akan miskin gitu ya Bu. Nah, untuk solusi yang ditawarkan, Yang pertama itu pemerintah bisa meningkatkan akses ke pendidikan dan juga keterampilan. Jadi masyarakat diberikan keterampilan, dilatih. udah. Kayak ini. Oh. Terus solusi yang berikutnya adalah kebijakan redistribusi pendapatan. Jadi mungkin pemerintah bisa membantu dengan memberikan kebijakan misalkan pajak progresif untuk bisa mengalokasikan pendapatan si kaya ke si miskin, mungkin melalui pajak yang dikenakan ke orang-orang yang kaya, kemudian didistribusikan melalui subsidi ke orang-orang yang miskin, yang penting tepat sasaran. Itu contoh nyatanya yang sudah ada, misalkan bantuan PKH, terus prakerja, Dan contoh untuk ke pendidikan dan keterampilan, sebenarnya program buat yaitu pendidikan kesehatangan. Karena saya dengar juga ternyata di Indonesia itu ibaratkan dari 1 juta penduduk itu 75% kekayaan Indonesia dikuasai oleh 5 orang, dan yang 25%-nya itu buat rebutan sama orang. Jadi sebenarnya kita tuh nggak sadar kalau kita itu bagian kecil dari Indonesia. Ya, ada lagi? Sudah. Sebenarnya ya. Kok gitu? Siapa? Udah pulang, sudah. Sudah? Baik, silakan bisa kembali. Oke, bisa tepuk tangan buat kalian semua. Baik ya, jadi sudah pada paham semua ya apa itu masalah-masalah ekonomi. Tadi ada pengangguran, lalu ada tingkat impor yang masih tinggi, lalu kesenjangan sosial dan juga infrastruktur yang kurang merata. Nah, itu tadi kan tugas kelompok ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian tugas individu. Ini Ibu sudah buatkan soal ya buat kalian. Bisa dikerjakan. Buat repot. Wah, udah jam 4 ya, Bu. Pegel. Oh, sudah, Bu. Saya pulang. Baik, bisa mulai dikerjakan sekarang di sini ya. Kumpulkannya di langsung. Iya, nanti dikumpulkan pakai Bukan kertas. aja, Bu. Bismillah, Itu guru matematika di depan Bu, udah enak. Aduh.
Lu harusnya pertanyaan. Satu yang kan. Jadi sih punya kecil. Sudah ada yang selesai? Baik, bisa dibacakan. Saya nomor 1. Nomor 1. Saya nomor 1, yang lain di nomor lain. Yang pertama, apa yang kamu tertarik dengan masalah yang saya tertarik dengan masalah itu adalah masalah di suatu, misal kayak sebuah negara yang dimana masyarakatnya mempunyai masalah sendiri-sendiri. Misal contoh di daerah A mempunyai masalah ekonomi, misal kayak pendapatannya itu gajinya itu kayak misal nggak sesuai dengan UMR. Terus di wilayah B masalah ekonomi itu kayak dari segi harga jual bahan pokok, misal kayak berasnya itu terlalu mahal. Misal kita ambil contoh ya, ada di Papua semua bahan makanan itu kan kayak jadi mahal. Terus di wilayah C, misal kayak di mana ya, wilayah C misal kayak di Sulawesi lah, yang dimana kan ada PT itu nikel, dan itu kan rata-rata kan malah penduduknya itu kan malah nggak kerja di situ, yang malah pada ngambil dari masyarakat Cina. Otomatis kayak daerah ini daerah Arab itu, tapi malah Arab itu nggak dapat pekerjaan di PT nikel itu sendiri. Terus mungkin itu aja tuh. Baik, bagus sekali. Bisa tepuk tangan buat Mas Diki. Lalu yang lain ada yang sudah selesai? Belum 1. Baik, jika belum itu bisa buat PR kalian ya di rumah. Dan nanti bisa kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, untuk sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas? Bisa angkat tangan. Masalah ekonomi. Terkait apa? Masalah ekonomi pada sistem ekonomi. Ya, Mbak Nika berarti itu siap. Ya, beda simpel aja Bu ya, nggak usah macam-macam. Yang dengan tema masalah ekonomi tentang sistem ekonomi itu sendiri, di mana sebuah sistem, mau itu sistem ekonomi, sistem elektronik atau apa, mesti ada masalah, dan tidak umum juga terkait dengan masalah perekonomian. Kenapa? Karena di sebuah negara atau sebuah masyarakat, perkembangan masyarakat itu masalah ekonomi ini sangat kental gitu. Baik itu dalam misal kayak harga barang terlalu nggak seimbang, misalnya ada yang mahal, ada yang murah. Terus masalah ekonomi apa lagi ya, terkait dengan utang, karena sekarang semua bantuan masyarakat itu kayak nggak seimbang, saya ada macam segini, tapi kebutuhannya lebih banyak gitu Bu. Jadi malah banyak pengeluaran gitu. Mungkin itu aja lah simpel. Dan terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mas Jeki. Lalu ini ada juga kesimpulan dari saya. Saya minta tolong pada salah satu dari kalian untuk membacakan kesimpulan hari ini. Bu, tadi Bu. Saya. Gantian, jangan. Ya silahkan Mbak Ica. Masyarakat muncul karena keterbatasan sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Masalah ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama masalah ekonomi klasik mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua masalah ekonomi modern lebih menekankan pada barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Baik, terima kasih Mbak Ica. Jadi kita cukupkan ya pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama.
Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.